Halo kawan-kawan, di kesempatan hari ini saya senang bisa jumpa kembali melalui video YouTube ya. Saya ingin berbagi resep masakan soal mengolah nangka menjadi masakan gudeg. Pasti Anda tahu ya. Nah, ini caranya nangkanya harus dikupas dulu bagian ujungnya supaya getahnya keluar. Ya, ini agak lama supaya getah ini benar-benar keluar semua ya, supaya tidak nempel. Langkah berikutnya kita sediakan bumbunya. Bumbunya tertera di sini adalah ada ketumbar, pala, dan juga kemiri, jinten. Ada bawang merah, bawang putih, dan cengkeh. Ketumbar dan kemiri kita ulek ya bersama dengan jinten tadi. Kemudian kita ulek juga bawang merah, bawang putih, tambahkan garam 1 sendok, gula 1 sendok, dan gula merah 50 gram. Nah, kita tumbuk sampai halus semuanya, karena ini akan direbus nangkanya bersama bumbu ini. Tidak ditumis ya kalau membuat gudeg. Ya, sekarang kita olesin minyak pisaunya supaya tidak lengket getahnya nanti. Nah, nangka yang sudah kita keluarkan getahnya, kita akan belah. Ini belah jadi 2 dulu ya. Belah jadi 2. Jadi kita punya teknik mengupas nangka dengan cepat. Nah, memang pisaunya itu harus runcing sehingga bisa membelah nangka ini. Kita hanya menggunakan ujung dan kita akan tarik ke bawah. Nah, dibelah lagi menjadi 2 bagian. Jadi ada kanan ada kiri supaya cepat membelahnya. Nah, dari belahan ini kita harus belah lagi. Jadi satu nangka ini bisa kita belah menjadi 4 bagian. Yang utama nanti akan dibelah lagi. Kita lap dulu getah-getah yang nempel supaya tidak merapat ke mulut nantinya. Ya, gudeg ini memang harus benar-benar potongannya rata, jangan sampai potongan yang berantakan. Nah, dari potongan itu tadi kita belah lagi nantinya. Kita kupas dulu kulitnya ya, karena ini akan langsung direbus dengan bumbu. Ya, setelah kita kupas kulitnya, kita akan membuang bagian tengah, yaitu bagian atinya ya, karena sepah. Jadi kita belah lagi. Untuk pertama ini kita harus belah 2 dulu. Nah, nanti kita belah-belah lagi ya. Ini masih terlalu besar kalau untuk ukuran gudeg. Nah, mungkin juga bisa teknik yang kedua ini, dengan cara kita belah dulu baru kemudian kita kupas kulitnya. Ya, kalau kita buang kulitnya secara utuh mungkin agak ribet, tapi kalau setelah kita potong-potong itu tidak ribet. Ya, jadi memakan nangka itu memang agak repot masak nangka ya. Ya, jadi kita bisa potong kulitnya, kupas kulitnya. Nah, jadi kalau kita sudah keluarkan getahnya, kita nggak kerepotan. Getah itu masih tersisa di potongan ini. Kemudian kita belah 2. Nah, ini supaya dia nantinya tidak terlalu besar.
kira-kira ukurannya seperti ini ya. Tiap nangka yang sudah kita belah tadi, kita belah lagi jadi 2 dan kita potong-potong dengan ukuran yang sama ya. Jadi semuanya kita belah 2 semua ya. Ya, demikian cara mengupas nangka yang mudah dan praktis, supaya kita tidak kerepotan pada waktu memasak nangka, karena repot, banyak getahnya. Tapi kalau dengan teknik seperti ini tidak banyak getah. Nah, setelah semuanya kita potong-potong, itu kita cuci, kemudian kita akan tiriskan supaya bisa bersih ya. Kalau kita mencuci nangka yang sudah kita kupas ini, kemungkinan nangkanya tidak lagi bergetah, tapi dia akan bersih, tidak ada yang kotor. Setelah ditiriskan, kita ambil daun jati 2 lembar sama daun salam dan jeruk. Nah, kita masukkan ke dalam wajan untuk direbus ya. Tapi kalau misalnya tidak ada daun jati, kita bisa menggunakan 1 gelas teh yang kita seduh, kita saring, kita bisa masukkan ke dalam nangka ini. Bumbu yang sudah kita ulek kita masukkan bersama dengan bumbu yang lain ya, seperti mecin dan juga air ya. Mau ditambahkan bumbu penyedap juga boleh. Sekaligus ya, kita ratakan, kita aduk-aduk dulu sebentar biar bumbunya rata pada waktu direbus. Kita menggunakan 3 rantang atau 4 rantang air untuk bisa menggenangi nangka ini bersama tetelan pangan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam pawon untuk dimasak. Tip memasak nangka ini tidak boleh dibiarkan terbuka, harus ditutup. Karena dengan merebus ditutup ini memungkinkan nangka itu bisa berwarna merah. Nah, ini agak warna merah ya kelihatannya, karena kita tutup. Kalau kita buka, dia tidak akan berubah warnanya. Dan memang pengaruh daun jati juga daun teh juga bisa untuk mewarnakan gudeg ini. Nah, gudeg sudah jadi dan ini siap untuk kita beri santan kental. Nah, biasanya kita menggunakan santan kental itu dibuat kare yang sudah diberi daun salam, laos, dan juga serai. Ini kita masak agak kental ya, supaya nantinya hanya buat taburan di atas nangka yang sudah akan siap dimakan. Kita tambahkan lagi mecin atau penyedap rasa. Nah, ini kita rebus sampai santannya terangkat dan tambahkan garam 1 sendok. Setelah mengental, bisa kita buat taburan ya. Kita akan ambil beberapa untuk dimakan hari ini. Nah, yang lainnya bisa kita taruh, dan ini kita bisa panas-panasin untuk beberapa kali makannya memang ya. Kemudian kita ambil santan kental untuk ditaburkan di gudeg yang sudah matang ini.
Yang lainnya bisa disimpan atau diangetin atau menggunakan kukusan. Ya, kita ambil karenya untuk buat taburan di atas gudeg ini. Atau enggak bisa menggunakan bawang goreng. Ya, silakan kawan-kawan, kalau kalian ingin mencoba membuat gudeg nangka seperti ini, bisa menyimak video saya ya. Ya, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.